alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadin ni'amillahi wa ifdalih. Bismillah ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita mari membaca Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Sumaid bin Ajlan, di subuh Ramadan yang berkah ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Sumaid bin Ajlan, lanjutan. Kemarin kita pernah sampaikan, sekarang melanjutkan hikmah-hikmah beliau. Beliau adalah Sumaid bin Ajlan Al-Abid At-Taimi min ahli Basrah. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah, ya. Tinggalnya di Basrah. Katabu Abu Ubaidillah Akhu Al-Akhdar bin Ajlan, ditulis oleh sejarahnya, biografinya oleh Abu Ubaidillah, saudaranya Akhdar bin Ajlan. Di antara hikmah beliau, qala innal afiyata sataratil barra wal fajir. Sesungguhnya sehat itu, sehat, nyaman, itu menutupi hakikat orang yang baik dan orang yang buruk. Senang, sehat, nyaman, hidup senang, hidup nyaman, itu menjadi tutup hakikat orang yang baik dan yang buruk. Maksudnya apa? Baiknya tak nampak, buruknya pun tak nampak. Nah, kalau posisi sedang sehat, sedang nyaman. Fa idza ja'atil balaya istabana indaha ar-rajulan. Ketika datanglah bencana-bencana, maka menjadi jelaslah dua laki-laki ini. Maksudnya dia ini orang bagus apa orang tak bagus? Itu nampaknya nanti ketika ada musibah, bencana. Kalau masih hidup senang, nyaman, itu tak nampak. Ini orangnya kayaknya ini orang bagus apa tak bagus, tak nampak, tak ketara gitu. Ketaranya kapan? Ketika ada musibah, ada bencana datang. Baru nampak.
Faja'atil balaya ilal mu'min. Ketika bencana-bencana itu datang pada orang yang mukmin, fadhabat malahu hatta ja'a ba'da sab'a. Musibah itu menghilangkan hartanya sampai dia kelaparan. Yang dulu dia tuh kenyang. Waktu itu dia kenyang, begitu ada bencana dia langsung kelaparan, makan susah, ya. Hartanya hilang, dulu kaya sekarang miskin. Wa masa badar rukub, dia karena musibah tadi menimpanya, melaratlah dia jadi kemana-mana jalan kaki. Asalnya dia naik kendaraan mewah lagi. Nah, kena musibah jadi jalan kaki. Wa khadama nafsahu ba'da an kana makhduma. Kemudian dia melayani dirinya sendiri setelah dulu dia dilayanin orang. Lagi kaya, lagi senang, dilayanin orang. Begitu musibah datang melarat, dia semua melayani diri sendiri. Masak sendiri, nyuci sendiri, semuanya sendiri. Fasabara wa radiya wa qala hadha nadharun minallahi ta'ala fiyya hadha ahwanu lihisabi ghada. Dengan adanya demikian tadi, asalnya kaya jadi miskin, asalnya kenyang jadi lapar, asalnya naik kendaraan bagus jadi jalan kaki, asalnya dia dilayani orang semua, pokoknya semua orang bantu dia. Akhirnya dia tak ada yang bantu dia, masak sendiri, semuanya sendiri. Fasabara wardia, tapi orang tersebut sabar dan ridho. Kena musibah itu mungkin ada orang yang sabar tapi ridhonya tidak. Sabar, kena bencana sabar, tapi ridho tidak. Hatinya masih ada macam tak enak, macam apa gitu, macam tak terima. Ini tak, dia kena musibah dia sabar dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadza nadharun minallahi ta'ala fiyya. Ini adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk aku. Hadza ahwanul hisabi ghada. Ini semuanya nanti meringankan hisabku nanti di hari kiamat. Seandainya aku kaya raya, hidup senang, Allah tak ngasih bencana nih, aku kaya apa besok hisabku dari kiamat. Ini sebetulnya keuntungan ketika melarat ini, ya. Kena bencana ini keuntungan. Kenapa kok untung? Oh, besok aku hisabku ringan, tak susah aku kena hisab. Apa tak untung? Bayangkan besok di akhirat, orang-orang miskin sudah masuk surga semua, yang kaya masih ngantri untuk dihisab. Kalau di dunia ini orang kaya didulu-dulukan, tapi besok di akhirat orang kaya-kaya malah masuk surganya terakhir. Orang miskin dulu masuk. Yang kaya-kaya nanti diaudit dulu. Auditnya audit malaikat, audit akhirat, auditnya Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa disogok. Ini masalahnya. Jadi orang mukmin ini ridho sampai dia bilang, ini nanti akan justru memperingan hisab. Ridho, betul-betul ridho. Waja'atil balaya ilal fajir. Dan datanglah bencana-bencana bagi orang yang fajir, orang yang tidak taat, ya, ahli maksiat. Fa adhaba malahu fajazi'a wa hali'. Maka musibah tadi menghilangkan hartanya, maka dia menjadi orang yang bingung, orang yang susah, orang yang gundah gulana. Susah, hilang hartanya, apa jadi melarat. Terus dia tidak ridho. Wa qala awattu nafsi 'adatan mali anha sabrun min linil aish
fa in wa asabahu min halalin wa illa talabahu minal haram liyauda lahu dzalikal aish. Kata orang fajir tadi, orang yang tidak soleh tadi, ketika ditimpa musibah, habis hartanya, dia susah, gundah. Kemudian katanya, saya membiasakan diriku satu kebiasaan yang aku tidak bisa sabar terlepas darinya. Maksudnya aku nih, ketika biasanya aku nih semuanya punya, harta punya, hidup senang. Sekali ini kena musibah aku tak terbiasa seperti ini katanya. Aku biasanya hidupnya hidup senang, ini sekarang susah lapar, tak biasa aku seperti ini, tak bisa, enggak sabar. Enggak sabar. Sedangkan fa in asabahu fa in huwa asabahu min halalin wa illa talabahu min haram minal haram. Akhirnya sedaya upaya dia ingin mengembalikan kehidupannya seperti semula sebelum terkena musibah, sekuat tenaganya. Maka ketika dia tidak bisa mencari yang halal, akhirnya yang haram pun diembat juga, dimakan, dicari juga. Pokoknya aku tak bisa hidup macam gini, nak balik jadi kaya lagi. Yang halal susah betul, ada kesempatan yang haram sikat juga. Yang penting aku balik seperti dulu lagi jadi orang senang. Nah, liyauda zalikal aish. Nah, maksudnya gimana? Nah, ketika dia yang satu nih, tadi kan dikatakan orang bagus dan orang tak bagus itu ditutupi oleh hidup senangnya. Maka ketika dia susah kena musibah, yang mukmin sabar, ya, ridho, tetap taat kepada Allah. Yang tidak orang yang fajir, ahli maksiat, ketika dia ditimpa musibah dia enggak sabar, kepengin sedaya upaya ingin balik lagi seperti semula jadi orang senang, walaupun pakai yang haram tetap dilakukan juga. Baru nampak, tengok nih. Yang satu kena musibah langsung jadi tukang rampok, penjahat. Nah, yang penting macam mana caranya dapat duit. Yang tadi tidak sabar, ridho. Ini beriman. Yang ini adalah orang yang fajir. Itu begitu. Jadi kesenangan hidup itu memang bisa menutupi hakikat seseorang. Isnani mu'adzabani fid dunya. Kata beliau lagi, ada dua orang yang disiksa di dunia ini. Di dunia sudah disiksa. Ada dua orang. Siapa mereka itu? Ghaniyun u'tiya dunya fahuwa biha mas'ul. Pertama sekali orang yang disiksa, tersiksa sebenarnya. Disiksa di dunia ini yaitu orang yang kaya, ya, yang dia diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tersibukkan oleh dunia tersebut. Dia kaya raya, sibuk, mulai malam sudah, mulai pagi mikir perusahaan-perusahaan, kerja sana kerja sini, lari sana lari sini, ngurus ini ngurus itu, pagi siang sore sampai malam mikir perusahaan, mikir bisnis, mikir proyek, mikir itu yang dipikir. Masuk tersibukkan oleh kekayaannya tadi, ya. Ini orang ini tersiksa sebetulnya, dia tidak terasa. Orang hidup senang itu santai, ibadah, enggak kerja saja. Orang belum bangun dia udah bangun duluan, mikirin dunia, perusahaannya, ini proyeknya begini, sampai malam belum habis urusannya dengan orang, terus besok gitu lagi, terus penat. Itu hakikatnya orang yang tersiksa. Jadi banyak orang yang tidak terasa, dia merasa hartanya banyak dengan kesibukannya yang super, itu bukan siksa. Justru itu mereka itu rugi. Orang kaya kok tambah penat, orang kaya kok tambah sibuk, nggak ada waktu untuk sedikit istirahat, terus ibadah nggak ada. Sholat kalau sempet, ya, ibadah yang lain, baca Quran kalau sempat, kalau mau, dan zikir apalagi. Itu orang yang tersiksa itu.
Umurnya habis hanya untuk ngurusin duitnya saja. Ngurusin duit. Tapi itu kita sekarang memang berada di zaman itu, di zaman kapitalis, semuanya dihitung pakai uang. Bahagia itu ya uangnya banyak. Yang namanya orang bahagia itu uangnya banyak. Padahal banyak orang yang uangnya banyak justru dia tidak bahagia. Tersiksa hidupnya tapi dia tidak terasa. Jadi otaknya tuh mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi tidak pernah berhenti ngurusin duitnya, ngurusin hartanya. Itu tersiksa dia. Coba rehat, tengok. Kadang-kadang tukang becak tuh lebih bahagia, dia bisa santai pikirannya. Panas terik matahari tidur dia di becaknya. Tapi orang yang kaya duitnya banyak tak ada waktu mikir ini, masalah ini, proyek ini gimana terus. Di audit ini itu segala macam rebutan proyek. Waduh, pikiran kok tak pernah berhenti ini. Itu namanya mu'adzab, disiksa namanya. Tapi dia tidak terasa. Nah, tidak terasa. Itu satu orang yang disiksa di dunia ini. Kemudian yang kedua, wa fakirun zuyat anhu fa nafsuhu tuqatta'u 'alaiha hasarat. Kemudian orang yang disiksa yang kedua, yang diazab yang kedua, yaitu orang yang fakir, ya. Fakir yang dia tidak punya dunia, tetapi hatinya itu selalu saja mikirin dunia itu. Dia merasa rugi, macam hidup susah terus. Dia melarat, tapi keinginannya untuk mendapatkan dunia ini kuat, dunia. Keinginannya kuat, jadi hatinya ini penat. Aku harus punya ini, aku harus punya ini, aku harus bisa ini, aku harus ini, aku harus ini. Melarat, tapi hatinya ingin yang macam-macam, ingin ini dan lain sebagainya. Tersiksa juga dia, tersiksa. Udah melarat cuma kepingin, dia ngiler apa semuanya dihilerin. Mobil mewah, rumah besar, tanah luas. Itu yang dibikinnya. Jadi sedih hidupnya. Selalu keinginan dunia ini datang di hatinya. Itu namanya orang yang tersiksa. Jadi yang kaya juga tersiksa, yang miskin juga tersiksa, semuanya karena dunia. Yang kaya tersiksa dengan kesibukannya ngurusin dunianya, orang yang miskin hatinya tersiksa, susah karena kepingin dunia, nggak dapat. Nah, jadi dua orang ini sama-sama hidupnya tersiksa, cuman kadang-kadang tidak merasa tersiksa, tidak merasa disiksa. Hakikatnya mereka itu tersiksa. Tengok orang kaya pokoknya sibuknya luar biasa, ya, ngurusin dunia sampai keluarga pun tidak terperhatikan. Aduh, apalagi ibadahnya gini, mikirin bisnis bukan main rajin, tapi sholat tidak mau. Saking sibuknya cari dunia sampai akhiratnya ditinggalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat, ya, sedikit tetapi berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.